harus lirik industri kripto. Pak, di luar sana juga banyak kok multi level produk, betul? Banyak juga kok yang nawarin barang-barang yang lain, tapi kenapa industri ini sangat-sangat harus Bapak Ibu tekuni? Ya, karena ini akan sangat-sangat besar Bapak Ibu semuanya ke depannya ya. Nah, kita belajar Bapak Ibu semuanya cara paling cepat ya untuk melihat apakah sebuah aset atau instrumen itu aman atau tidak. Cara paling cepatnya gimana? Coba aja lihat orang pintar ngelihatnya kayak gimana, betul nggak? Nah, kita lihat next. Saya cepat Bapak Ibu semuanya. Di sini bisa baca semuanya Bapak Ibu? Yes. Bisa ya, bisa baca cepat ya. Yang pertama ini ada Larry Fink, CEO-nya BlackRock. Tadi saya dengar ada yang kerja di JP Morgan, betul? Yeah. Ada yang sempet ya kerja di JP Morgan ya. Temennya BlackRock ya. Tapi BlackRock ini adalah hedge fund terbesar nomor 1 di dunia saat ini, teman-teman semuanya ya. Larry Fink ini CEO-nya dulu tahun 2017 bilang Bitcoin jelek, negatif. Tapi tahun 2023 kemarin BlackRock ini salah satu perusahaan yang pegang Bitcoin paling banyak di dunia saat ini. Oke? Next. Beberapa ya, ini Mark Cuban, kalau Bapak Ibu tahu ya, beliau ini salah satu yang punya tim basketball di NBA. Ya, ini angel investor, jadi kalau misalnya orang mau cari dana, mereka punya ide tapi mau cari investornya yang siapin fundingnya. Ini Mark Cuban, ya, dulu cemberut intinya sekarang senyum lah. Next, kita percepat ya, Bill Gates cemberut, senyum, betul ya? Next. Michael Saylor ya. Michael Saylor ini punya perusahaan namanya MicroStrategy. Jadi partnernya beliau ini itu udah sekelasnya McD, Porsche, ya. Perusahaan-perusahaan besar di US dan di Eropa. Jadi kalau misalnya mereka punya sistem, Bapak Ibu tahu nggak? Di McD kan ada kasir, ada tank pencet-pencet itu tuh, tet. Ini sistemnya semua dari Michael Saylor. Dari MicroStrategy ya. Dulu cemberut, sekarang senyum lah intinya. Ya, tentang Bitcoin. Dan next. Ya, ini juga James Gortman ya. Ini mirip juga ya seperti yang tadi JP Morgan, BlackRock, ini Morgan Stanley. Bapak Ibu semuanya cemberut dan senyum intinya tentang Bitcoin. Sepakat Bapak Ibu semuanya? Dan kemarin Bapak Ibu tahu nggak Trump itu menang karena apa? Bitcoin. Narasi kriptonya gila. Bener deh. Maksudnya gini loh Bapak Ibu, kalau tetangga Anda saya lucu banget semuanya. Ada, Pak, itu saya dengar dari teman saya katanya Bitcoin itu penipuan. Betul? Ih, pengen dicubit pakai apa Bapak Ibu? Pakai kapak ya. Pakai golok lagi, pengen dielus gitu pakai golok Bapak Ibu, bener ya. Kadang tuh aduh sotoy banget gitu loh. Tahu sotoy ya, sok tahu banget gitu loh. Ini loh, Bapak Ibu, lebih kaya mana, lebih pintar mana tetangga Anda atau mereka? Gitu loh, iya kan? Nah, saya pikir kalau orang pintar ngelihat Bitcoin bagus, kenapa kita nggak pelajari dulu, betul nggak? Jadi jangan denger doang katanya mereka. Anda pelajari dulu Bapak Ibu semuanya, sepakat? Next. Dan ini beberapa perusahaan, Bapak Ibu tahu Tesla, Bapak Ibu tahu Manhattan Digital, tahu MicroStrategy, Semler Scientific. Bapak Ibu ada yang bilang ke saya, Pak, saya nggak bidang, Pak. Ini bukan bidang saya, Pak, kripto. Bapak Ibu tahu nggak? Semler Scientific ini adalah perusahaan pembuat mesin di kedokteran. Pembuat mesin di kedokteran, ada hubungannya nggak sama Bitcoin? Nggak ada. Ya, tapi ya Bapak Ibu ya, suka nggak suka, mau nggak mau, dunia mengarahnya ke sini semuanya. Anda mau jadi penonton atau Anda mau jadi penikmat, itu pilihan Anda Bapak Ibu. Sepakat? Oke ya, siapa yang hari ini hanya mau jadi penonton? Nggak ada ya? Siapa yang hari mau nikmatin sama-sama? Boleh angkat tangan? Oke, kasih applause untuk Bapak Ibu semuanya. Next, kita lanjut. Nah ya, dan Bitcoin sekarang aset kelas nomor 7 di dunia. Market share-nya lebih besar daripada Mastercard, lebih besar daripada Visa, JP Morgan, Walmart, Berkshire. It's not a scam. Bapak Ibu, ini future, ini masa depannya. Suka nggak suka, percaya sama saya. Sekarang berapa banyak universitas itu yang udah ngajarin mata kuliah itu blockchain? Betul nggak? Saya lihat di Malang, ada. Jadi mau masuk jurusan apa? Blockchain. Wih, canggih sekali Bapak Ibu semuanya, betul ya? Karena kemarin Pak Jokowi, Pak Gibran, betul, Wakil Presiden, kita nggak boleh ketinggalan teman-teman semuanya. Jangan sampai kena tipu terus teman-teman. Ya, next kita lanjut. Nah, pertanyaannya, kalau memang kripto bagus, kenapa banyak yang loss? Betul nggak? Kenapa banyak yang rugi? Yang pertama, next. Nah, teman-teman lihat nggak nih? Kemarin ada Pak turun Pak, floating Pak, semuanya Pak, panik semuanya, betul? Padahal kalau Bapak Ibu lihat, turunnya kemarin tuh baru turun 18%. Santai aja. Tahun 2022 kita lihat next. Pak Yosef, Pak Vincent, Pak
Pak Dani, Bu Diani, Pak Apri, mentor-mentor Anda, partner-partner Anda, kita udah ngalamin sampai turun 70% Bapak Ibu, dan kita bisa senyum. Kita masih semangat presentasi Bapak Ibu gitu. Ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu, Pak, kalau nanti misalnya bear market lagi gimana? Aduh, bukan nanti gimana, kita udah lewatin. Betul nggak? Kita udah pernah ngalamin, dan hari ini masih survive nggak Bapak Ibu? Yang penting satu, next. Sabar dan disiplin nabungnya. Turun itu Anda bukan rugi Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau misalnya beli emas harga 1 juta turun harganya ke 800.000, Anda rugi nggak? Belum, selama belum dijual. Nah, saya kasih lihat next. Kalau tadi dikasih lihat yang hijau-hijaunya, nggak, nih saya kasih lihat yang merah-merahnya juga. Loh, fair dong? Betul nggak? Kita pelajari sama-sama, kita kulik sama-sama. Floatingnya ditotalin, jadi ini yang diperdagangkan, total floatingnya $3.100 di bulan Februari tahun 2024. Next. Tapi pas marketnya naik di Maret 2024, floatingnya jadi mengecil nggak Bapak Ibu? Iya. Oke? Jadi floating itu bukan rugi. Next. Floatingnya berapa Bapak Ibu di kiri? 1.000 kan? 1.000. Itu cuman value-nya, harganya aja yang lagi turun. Iya. Bapak Ibu pernah nggak sih, ini yang ibu-ibu biasanya, pernah beli cabai ya di pasar ya? Harganya naik terus atau ada turunnya kadang? Komoditi. Iya. Kripto ini komoditas Bapak Ibu semuanya. Ya. Berapa floating? 1.000. 1.000. Februari. Maretnya next. Pas market lagi naik, floatingnya berkurang nggak? Berkurang. Profitnya lebih besar nggak jadinya? Iya, lebih besar. Betul? Next. Ini juga yang mainnya $1.000, 63 floatingnya next, pas hard marketnya lagi naik, hilang nggak floatingnya? Jadi sabar. Kalau Bapak Ibu udah main di futures, itu yang tadi Pak Vincent cerita itu benar Bapak Ibu semuanya. Ya, berapa banyak yang bisa MC, berapa banyak yang bisa liquid, Bapak Ibu semuanya uangnya 0, ya kan? Next. Makanya jangan serah. Pak, saya nggak ngerti Pak. Iya nggak apa-apa, kita ajarin. Oke, saya ikut. $1.000 misalnya kan? Pak, nanti tolong diikutin ya, satu koin minimal $500. Training, belajar, startup, belajar. Pak udah ngerti Pak ya kan? Tiba-tiba gridnya, serakahnya keluar lagi. Modal 1.000 main 2 koin, tiba-tiba tangannya gatel, modal 1.000 main 10 koin. Ya. Betul nggak Bapak Ibu semuanya? Ya. Kenapa Bapak Ibu $500? Next. Saya kasih data, saya ngomong nggak suka katanya Bapak Ibu, ini data semuanya. 2016 Bitcoin naik nggak Bapak Ibu? Tapi Anda tahu selama kenaikan itu masih ada koreksi-koreksi kecilnya? Itu dia kenapa Anda harus siapin $500 per koin. Ya Pak, saya belum punya modal segitu. Jalanin jaringan. Betul loh? Rekrut. Loh gimana? Aduh Bapak Ibu, kadang saya mikir ya, udah gak punya duit, dikasih tahu ini loh Pak, ada potensinya kalau kita bisa cerita ke teman. Enggak, bukan bidang saya, konyol Bapak Ibu. Lucu kadang, pengen dicubit pakai apa Bapak Ibu? Ya. Makanya Bapak Ibu tolong tangan jangan gatel. $500 per satu koin, sepakat Bapak Ibu? Pak, tapi nanti kalau bear market gimana? Minimal $1.000 per satu koin. Pasti belum siap, ya jangan invest dulu, jalanin dulu jaringannya. Dapat bonus, rekrutmen, dapat bonus, masuk lagi jadi modal. Sepakat Bapak Ibu? Masuk akal? Kasih aplaus dulu untuk Bapak Ibu semuanya ya. Kita lanjut, next. Nah makanya tadi Bu Diani bilang nih, ini saya nggak tahu, saya kenal beliau tapi saya nggak tahu beliau kenal saya atau enggak. Ya. Bahasa Indonesianya ya, kalau kita nggak mencari sesuatu yang menghasilkan ketika kita sedang tidur, artinya kita harus kerja seumur hidup. Sepakat? Iya. Dan Bapak Ibu tahu, di dunia ini tahu nggak ada berapa total penduduknya? Di dunia? 7 miliar. Data terakhir per hari ini, per malam tadi saya cek jam 9 malam, ya, itu 8 miliar. 8 miliar penduduk yang ada di dunia. Next. Kalau Warren Buffett bisa jadi orang terkaya nomor 10, luar biasa nggak beliau? Iya. Luar biasa Bapak Ibu? 10 dari 8 miliar. Ini luar biasa Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu tahu nggak kekayaan dia dari mana? Investasi.
Dan tahu Warren Buffett ngumpulin investasinya, portofolio, targetnya dia tahu nggak Bapak Ibu berapa? 20-30%. Next. Nah ini udah pernah lihat materi saya soalnya. Ini Bapak Ibu. Berapa Bapak Ibu semuanya Berkshire Hathaway? 21,7% compounded setiap tahunnya selama 70 tahun. Pak, lama. Nah ini. Pak, itu mah lama Pak Leya. Bapak Ibu, baik. Kalau ini gampang. Ini butuh orang yang benar-benar dengan kesabaran tingkat dewa Bapak Ibu semuanya. Ini tingkat tinggi Bapak Ibu sabarannya. Kalau misalnya semua orang bisa sabar, ya semua orang bisa, masalahnya nggak banyak orang yang sabar. Saya dapat satu ilmu yang saya rasa bukan sebuah materi di Moonbot. Belajar sabar Bapak Ibu semuanya. Ya, jadi untuk Bapak Ibu, siapa tahu yang istrinya kurang sabar, joinin Moonbot. Bercanda ya, yang suaminya suka marah-marah joinin Moonbot, nanti akan secara nggak sadar Bapak Ibu mereka jadi sabar ya. Next, kita lanjut. Ya, next lagi. Nah, artinya apa Bapak Ibu semuanya? Kita lihat ini buktinya. Teman-teman kita yang pakai Moonbot sekian persen. Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini pasti udah tahu portofolio yang Moonbot, sepakat nggak? Ada yang dapat setahun 30, ada yang 50, ada yang 90, betul? Betul. Next. Artinya hitungan yang ini, yang ini juga tadi ya, contoh profit ya. Bapak Ibu luar biasa nggak 5 bulan $70.000? Luar biasa. Pak, ini mah kecil. Bukan profitnya yang kecil, modalnya yang kecil. Ini orang Singapura, ya. Yang nomor 1, yang saya tahu ya, nomor 1, nomor 3, nomor 5. Ini produk Indonesia tapi yang makin kaya orang Singapura, kan lucu Bapak. Iya kan? Pak, ini kecil. Loh, siapa bilang 1M 5 bulan? Kecil dari Hong Kong. Loh semuanya. Besar. Cuman butuh modal yang lebih besar. Itu prinsip investasi memang. Iya kan? Ini soalnya otaknya kebanyakan money game. Maunya modal kecil tapi profitnya bisa segini. Nah ini nih, hati-hati maksudnya ya. Next, kita lanjut. Nah makanya tadi yang Bapak Ibu juga sudah lihat, angka ini tuh sebenarnya bukan motivasi sekali lagi. Ini angka pasti. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2, 4. Ini angka kalkulator pasar, kalkulator HP, kalkulator saintifik, itu semuanya sama angkanya. Cuman butuh waktu untuk capai sini. Betul ya kira-kira ya? Artinya kalau misalnya kita bisa kejar 40% target per tahun yang dimana mungkin bisa lebih, artinya kita nggak butuh selama Warren Buffett. Betul nggak? Yang penting satu sabar. Dan tangan jangan nggak? Sepakat ya semuanya ya? Nah next. Kan kalau gini kan semua orang happy, semua orang profit, ya kan? Kita gaungkan Bapak Ibu semuanya. Kita gaungkan. Nggak level, itu yang sebulan pasti 15% tuh nggak level. Yang pasti di Moonbot aja. Udah lah kira-kira ya? Nah, dan kenapa Bapak Ibu semuanya saya tertarik jalankan di Moonbot? Tadi Pak Effendi udah cerita, setahun produk seperti Moonbot di bidang keuangan, produknya profit, Anda nggak jalanin jaringan pun Anda juga bisa dapat profit. Kebayang dulu? Coba Bapak Ibu bayangkan, ada nggak di kontak WA, Instagram, Facebook, atau apapun itu ya, 10 orang aja yang bisa berkemungkinan untuk gabung di Moonbot. Ada nggak kira-kira? Ada lah. Ada? Ada. Iya, kalau nggak ada kebanyakan dosa Bapak Ibu. Itu nggak harus ke Moonbot, kayaknya harusnya ke tempat ibadah. Setahun 10 orang, tahun kedua 100 ya, duplikasi terus menerus. Nah Bapak Ibu, saya kasih lihat. Yang kita kejar dari dulu di dunia network, di dunia jaringan adalah passive income. Nah Bapak Ibu harus pahami dulu. Passive income yang Bapak Ibu bisa terima di Moonbot, saya jam berapa? Masih aman Bapak Ibu? Masih aman ya? Next, kita lanjut. Next. Ya saya tanya dulu, kalau nggak aman saya selesai. Selamat malam Bapak Ibu. Daripada saya ditinggalin pulang, benar nggak? Ya. Nah ini Bapak Ibu, ini mesin uang yang nanti Bapak Ibu bisa wariskan ke anak, ke cucu. Ya kita, Pak Vincent hari ini berjuang, Pak Yosef hari ini berjuang bukan untuk kita kaya, enggak. Ini untuk anak cucu yang kaya Bapak Ibu semuanya. Karena sekali lagi, Moonbot akun Anda bisa diwariskan nggak? Bisa. Betul kan? Tim kiri ada profit, tim kanan ada profit. Pak, timnya saya yang cari atau siapa yang cari? Bebas. Ajak si A tiba-tiba profit, dia cerita ke si B. Itu juga hitung profit Anda, ya.
Omset profit kiri, omset profit kanan kalau seimbang dapat 1-5%. Yuk kita hitung next. Bapak Ibu, artinya dari 100.000 Mooners ada 50.000 kiri, 50.000 kanan kalau kita bagi 2, betul? Iya. Next. Kalau masing-masing investnya cuma 10 juta, masuk akal nggak kira-kira? Karena kan ada yang besar, ada yang kecil. Nggak masuk akal itu. Nggak masuk akal. Yang ada nambah Bapak Ibu, kira-kira ya. Yang ada nambah. Pertama mungkin coba-coba dulu, tapi pasti lama-lama nambah. Ya. Next, cuman anggaplah 10 juta. Berarti total omsetnya 500 miliar kiri kan, betul? Betul. Next. Kalau profit misalnya 5% di bulan ini next, berarti 25 M kiri kanan, betul? Betul. Berarti pairingnya berapa Bapak Ibu? 25 M kiri, 25 M kanan. Seimbang nggak Bapak Ibu semuanya? Bang. Kalau seimbang dapat berapa persen? 1-5. Anggaplah 1% aja, lumayan nggak Bapak Ibu? Ini lumayan loh. Kalau 10 juta, bulan depan dia top up 50. Kali 5 nggak Bapak Ibu? Yes. Jadi Bapak Ibu, kita nggak cari ratusan juta di sini. Kita cari puluhan M per bulan di sini Bapak Ibu. Ya. Modal 25 juta, Anda mau cari di mana? Betul dong? Pak, segitu Pak potensinya. Saya juga bisa, ya saya tanya modalnya berapa? Kalau modal ratusan M, ya fair. Saya nggak punya modalnya Bapak Ibu sebesar itu. Tapi kalau 25 juta bisa diperjuangkan nggak kira-kira? Bisa. Betul ya? Next. Ya, ini next aja lanjut. Nah saya kasih lihat, Pak, Bu, di awal nggak gampang. Ya. Mana katanya bisa MM-an, bisa ratusan juta. Lah ini ini akun saya Bapak Ibu. Ini akun saya. Ya kan? 0, ada yang 0, masih ada cashback-nya? Kita sama. Kita sama. Cuman 2 tahun yang lalu. Ini saya 2 tahun yang lalu. Loh, iya. 0,1, 0, dulu kalau dapat 1 ya, entah kenapa happy-nya setengah mati. Benar. Apalagi dapat 2. Wih, kalau 2 itu, besar ini. MM-an ini sebelah. Padahal cuma dapat $2 Bapak Ibu. Harus punya visi besar, betul? Iya, next. Lumayan nggak Bapak Ibu? Saya kasih lihat ke Bapak Ibu sini. Ini cashback. Bukan aktif bonus. Ini bukan rekrutmen loh. Bapak Ibu tahu ya rekrutmen kan pairing, sponsor, Taiwan, Korea dan kawan-kawannya lah ya. Ini dari profit. Pak, Bu, ini saya sebenarnya jujur agak malu. Pak Yosef liatin saya, siapa Yosef? Jauh Pak Yosef punya. Jauh. Siapa Yosef Pak Yosef? Jauh. Ya. Pak, udah besar belum? Belum. Indonesia kita baru kuasain belum sampai 1% Bapak Ibu semuanya. Betul kira-kira? Ya. Masih kecil. Bapak Ibu lihat ini Pak, ruangan rame Pak. Enggak. Ini kita belum pecah aja Bapak Ibu semuanya. Yang nanti di utara acara sendiri, betul nggak? Yang di selatan sendiri, di barat sendiri, betul? Next. Dan ini kenapa kita kejar diamond? Kenapa kok go diamond, betul nggak? Karena dividen. Saya kasih lihat dividen itu artinya Bapak Ibu dapat sekian persen share setiap bulannya di tanggal 1. Jadi contoh ya, misalnya Bu Eni punya tim, nggak punya tim di Papua misalnya. Tapi orang Papua untung, profit. Bu Eni kalau udah diamond itu dapat tuh dividennya. Nangkap Bapak Ibu dividen. Seluruh yang pakai Moonbot, Pak itu bukan tim saya, dapat. Luar biasa nggak? Jadi Pak Beni, semangat Singapura. Semangat ya kan? Ini seru sekali. Ya, next. Ini per tanggal 1 kemarin. Cuman dari Whirlpool. Saya nggak tahu ini angka besar atau kecil. Jujur, menurut saya ini masih kecil. Anda bisa bayangin dulu nggak Bapak Ibu? Ini 15.000 member. 100.000 tuh gampang. 1 juta tuh gampang Bapak Ibu semuanya. Kalau kita bisa gaungkan sama-sama. Betul nggak? Kalau kita punya satu visi yang sama Bapak Ibu. Betul? Next. Nah ini yang terakhir. Nah ya kan mulai. Pak tapi Pak bagus sih. Ya kan boleh Bu Maya dibuka aja semuanya, trauma. Belum punya waktu, belum ada dana. Semoga nggak ada di sini.
Semoga bisa ambil keputusan mulus. Cuman kadang peluang datang bukan di kesempatan atau bukan di timing yang tepat, betul? Jadi saya nggak tahu hari ini Bapak Ibu kondisinya sedang baik-baik saja atau tidak. Ya kita doakan semua baik-baik. Tapi mungkin ada yang sedang berjuang. Saya garis bawahi dulu. Untuk teman-teman yang gabungnya di basic, yang sedang berjuang ke pro, kita dukung. Semoga bisa cepat ke pro-nya. Jadi sekali lagi, basic dan advance. Aduh Pak, tadi katanya Pak Effendi itu. Waduh, menyelekit itu Bapak Ibu semuanya. Kayaknya saya nih butiran debu. Enggak Bapak Ibu. Kalau memang Bapak Ibu nyamannya di sana, yuk sama-sama. Betul nggak? Tapi Anda harus punya goals kayak Pak Effendi. Ujung-ujungnya ke pro. Maksudnya Pak Effendi seperti tadi saya haluskan. Betul kira-kira ya? Iya. Karena jujur Bapak Ibu, banyak kok teman-teman kita yang dari basic mereka bisa upgrade ke pro. Betul ya? Nah makanya next saya percaya Bapak Ibu semuanya, semua orang punya ombak masing-masing. Semua orang punya tantangan versinya masing-masing. Makanya saya suka sekali dengan quotes ini Bapak Ibu semuanya. A smooth sea never made a skilled sailor. Yang namanya pelaut yang handal itu bukan lahir dari ombak yang tenang. Pasti ombaknya, ya lebih tinggi daripada kapalnya. Nah saya nggak tahu tantangan Anda di yang mana dari 4 poin tadi. Saya pengen cerita sedikit Bapak Ibu semuanya. Boleh minta waktunya 5 menit lagi Bapak Ibu? Boleh. Boleh ya. Saya waktu itu pernah ketemu satu teman saya presentasi, saya kasih kesimpulan, saya cerita apa adanya Moonbot. Cuman pas waktu itu dia bilang, saya nanya kan, gimana bro? Namanya depannya R, saya nggak sebut namanya karena orangnya sudah gabung. Gimana bro? Mau gabung nggak? Udah siap gabung belum? Bagus sih Lik, cuman duitnya belum ada. Nah saya tanya, saya ini paling nggak suka kalau misalnya orang nolak saya, dia cari-cari alasan gitu loh. Saya paling nggak suka. Dia bilang, belum ada duitnya. Saya tanya, R, namanya R, saya kasih inisialnya ya R, belum ada duit untuk investnya, atau untuk join pro-nya, atau untuk join basic-nya. Nah dia bilang, belum ada modalnya untuk join bahkan di basic-nya. Saya bilang ke dia, bro, lu kerja di audit. Di ada kalau audit tuh ada 4 company besar ya katanya ya. Ada PricewaterhouseCoopers, ada Deloitte, ada EY ya, ada banyak. Ada 4 perusahaan. Beliau di salah satunya dan saya bilang, bro, 3 tahun, 4 tahun kerja lembur audit itu capek sekali Bapak Ibu kerjanya. Bener-bener capek. 4 tahun kerja banting tulang. 2,5 juta nggak ada. Jangankan buat Moonbot. Gua rasa ada yang salah sama kerjaan. Atau sama gaya hidup lu. Betul nggak? Saya bilang seperti itu bukan karena saya pengen menjatuhkan teman saya. Ya karena saya care. Lah justru kalau misalnya udah 4 tahun berjuang, 4 tahun cari duit, tapi sekarang 2,5 juta, Bapak Ibu, bukan buat Moonbot saya bilang. Kalau misalnya untuk biaya obat rumah sakit orang tua yang harus dibayar, dia cari nggak Bapak Ibu? Nah saya tanya, mau carinya nanti pas udah kejadian atau belum kejadian? Karena ujungnya nyari nggak Bapak Ibu? Maksudnya saya tahu, Bapak Ibu mungkin kalau misalnya masih ada kendala modal, semoga cerita itu bisa jadi versinya Anda. Saya mewakili pengundang Anda. Pak, nggak punya waktu, saya sibuk. Saya suka kata-kata Ibu Diani, nggak ada orang, nggak ada manusia yang punya waktu Bapak Ibu. Yang ada kita bikin waktunya. Saya tanya ke Bapak Ibu, kalau Anda hari ini di daerah Puri, betul? Ya. Bapak Ibu disuruh hari ini, malam ini, ke Bandung. Males nggak Bapak Ibu semuanya? Males ya? Nyetir sendirian, perjalanan 2,5 jam sampai 3 jam. Tapi saya tanya, kalau disuruh ke Bandung malam ini, sendirian, tapi ada 10 miliar yang bisa kita dapetin di sana. First money. Mau tiba-tiba? Wah Pak, besok saya cuti Pak. Ya kan? Pulang subuh jam 4 udah santai Pak, ya kan? Karena apa? Ada goals-nya. Ya. Untuk teman-teman yang bilang nggak punya waktu, saya paham. Jangan sampai Anda tunggu pensiun dulu baru punya waktu Bapak Ibu semuanya. Anak nggak nunggu, betul? Suami istri nggak nunggu teman-teman saya. Yang namanya umur kita nggak ada yang tahu. Betul ya? Yang ketiga tadi apa Bapak Ibu semuanya? Pak, saya trauma. Aduh udahlah. Kita udah cukup dewasa untuk menilai dan memilih Moonbot ini benar atau enggak. Sepakat nggak kira-kira? Jadi saya rasa nggak perlu pengulangan di trauma. Dan yang terakhir Bapak Ibu semuanya, Pak, saya takutnya nggak bisa jalanin. Betul nggak? Pak, saya takutnya nanti
nggak bisa presentasi, saya nggak bisa ngundang, saya nggak punya ini, nggak punya itu, ya. Bapak Ibu semuanya, saya suka sekali. Saya dan Pak Daniodo maju Diamond, bisa naik di peringkat Diamond bukan karena kita hebat loh. Saya orang pengalaman sama Pak Daniodo apa? Nggak ada. Pak Daniodo tuh masih kuliah dulu pas join SIP. Saya lagi skripsi pas join SIP. Sekarang saya masih kepala 2 tapi 29 semuanya, ya. Jadi waktu itu saya suka sekali, kenapa? Karena komunitasnya. Pak, Bu, berapa banyak sih orang yang ngajak Anda nongkrong tiap malam? Anda iyain. Kenapa buat malam yang lebih malam sedikit aja? Emang Bapak Ibu sebenarnya di rumah udah pada tidur? Enggak juga, Netflix. Betul? Drakor ya. Saya nggak tahu apa film yang lagi bagus, saya nggak tahu. Maksudnya apa Bapak Ibu semuanya? Untuk yang nggak penting aja Anda iyain. Kenapa ini nggak Anda cari waktunya? Betul? Kalau Bapak Ibu nggak bisa, kita semuanya Bapak Ibu coba tanya di awal sama teman-temannya. Kita di awal juga nggak yakin, kita di awal juga nggak bisa. Karena ada partner, ada upline yang ngebantu, makanya kita bisa. Sepakat kira-kira? Nah hari saya nggak tahu, kalau waktu itu versi Pak Yosef agak maksa. Versinya Pak Yosef agak maksa ke saya, Lik percaya udah. Dia cuma pikir, dalam itu Pak Mike juga. Lik udah, join aja. Saya nggak banyak nanya, saya cuma pikir satu Bapak Ibu. Uang 25 juta yang saya transfer, nggak bikin Pak Yosef kaya kok, betul nggak? Nggak bikin Pak Mike kaya kok, betul nggak? Tapi kenapa mereka ngotot? Nah mungkin hari ini Bapak Ibu mereka ngeliat pengen sukses sama-sama. Betul nggak kira-kira? Jadi kalau misalnya Bapak Ibu hari ini yang diundang, nanti pengundangnya ada yang ngerasa, aduh kok agak maksa, bukan maksa Bapak Ibu semuanya. Kita nggak mau Bapak Ibu sampai ketinggalan, sepakat kira-kira? Sampai hari teman-teman semuanya, saya nggak tahu Moonbot angkanya di berapa menurut Anda, tapi semoga teman-teman semuanya. Ini udah 2025 masuk Februari loh, betul nggak? Nggak sadar ya. Kemarin baru nulis resolusi, ya kan tiba-tiba udah bulan kedua, ya kan? Besok merem, kedip lagi udah bulan Maret tiba-tiba, ya. Waktu cepat berlalu teman-teman saya. Terakhir dari saya, kalau hari ini Bapak Ibu Anda lihat Moonbot oke, Moonbot bagus, semoga Anda bukan sekedar gabung. Yuk sama-sama, kita jalanin bisnisnya, kita jalanin jaringannya. Boleh Bapak Ibu semuanya ya? Coba muka pengundangnya dilihat dulu. Udah pengundang paling enggak? Bapak Ibu mukanya kayak penjahat nggak? Kayak kriminal nggak? Enggak kan? Kalau mukanya kayak penjahat, join sama saya aja Bapak Ibu semuanya. Ya. Nah Bapak Ibu semuanya kalau boleh kasih kepercayaan ke pengundang Anda, ya cuman ada 2 hal yang perlu Anda tanya ke pengundang Anda. Yang pertama Pak, kalau saya misalnya, saya siap dibimbing nggak? Kalau jawabannya enggak, jangan gabung. Sekali lagi, kalau Anda tanya pertanyaan pertama, Pak, kalau saya gabung, saya siap dibimbing nggak? Kalau jawabannya nggak siap, jangan gabung. Tapi saya yakin, pengundang Anda pasti siap semuanya. Sepakat kira-kira? Dan yang kedua, jangan tanya hasilnya. Karena mereka mungkin ada yang baru mulai. Ada yang baru mulai seminggu, ada yang baru mulai sebulan, betul? Jangan tanya hasilnya. Mau tanya hasil sama Pak Yosef. Tuh, fair dong? Udah 2 tahun jalan, udah 3 tahun jalan kok. Jangan tanya Pak Rian, baru mulai. Jangan tanya pengundang Anda, mungkin mereka lagi berjuang, betul? Tapi tanya etos kerjanya. Bro, kalau misalnya kita besok fight, kita presentasi ini, saya yakin pengundang Anda di pertanyaan juga pasti siap. Cuman tinggal pengundang Anda menunggu Anda siap atau nggak mundur. Sepakat bagi semuanya? Itu saja dari saya. Next. Nanti ketemu lagi Bapak Ibu semuanya ya. Ada yang ketiduran tadi? Aman ya bagi semuanya ya. Gak apa-apa ya, kita agak pulangnya agak malam, gak apa-apa ya bagi semuanya ya. Anda putuskan. Biar apa nanti di tanggal 20 Februari Bapak Ibu sekali lagi Anda bisa bawa undangan ke sini. Ya, kita support acara demi acara, training demi training, workshop demi workshop, kita udah siapin. Tinggal Bapak Ibu, yuk mau nggak ikutin? Pak, saya mau pakai caranya saya Pak jalaninnya, monggo. Tapi kalau ketabrak benjol ya jangan salahin kita. Betul? Kita udah siapin, di tanggal 20 Februari 2 minggu lagi akan ada acara seperti ini. Kita start sama-sama. Kita bawa undangan lebih ramai di tanggal 20 Februari ya, biar tahun ini kita tutup minimal Bapak Ibu ke double eksekutif. Biar nanti bulan November kita sama-sama ke Eropa, sepakat kira-kira? Ya. Siapa yang hari ini belum pernah ke Eropa? Boleh angkat tangan? Nggak apa-apa. Oke? Bapak Ibu, wih, Eropa tuh seru pokoknya loh soalnya. Wih, Bapak Ibu, siapa yang suka, ibu-ibu siapa yang suka tas branded? Boleh angkat tangan? Iya. Kalau bisa LV, betul nggak? Kalau misalnya bisa ini yang lebih bagus, Bapak Ibu di Eropa tuh murah.
itu diskonnya bisa 60%, bisa 50%. Seru banget soalnya. Ya. Dan untuk Bapak Ibu yang belum pernah, mungkin teman-teman Anda banyak yang belum pernah. Untuk Bapak Ibu yang sudah pernah. Boleh? Sepakat kira-kira? Kita jalankan jaringannya. Dan saya rasa itu saja. Mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa di Smart Seminar All the Way Up. Thank you. Selamat malam.